Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Yulianita Wulandari, peserta dari SMA Negeri 15 Mukumuko, sebagai pembicara pertama dari tim afirmasi yang akan menyampaikan latar belakang MOSI sekaligus memaparkan poin-poin penting pada MOSI kali ini, yaitu sebagai negara berkembang dengan potensi maritim, Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Baiklah, kenapa MOSI ini harus diperdebatkan? Dewan Juri yang terhormat, seperti apa yang kita lihat, pada kondisi saat ini, eksploitasi pada ekonomi biru justru akan malah membuat kerusakan. Seperti apa yang kita lihat, banyak sekali kita jumpai laut-laut berceceran sampah dengan kondisi laut yang tidak beraturan. Contohnya, jika ada pariwisata yang datang, mereka akan membuang sampah sembarangan sehingga laut tersebut berkurang keindahnya karena banyak sekali sampah yang berceceran. Sebelum saya menyampaikan argumen saya akan memaparkan definisi pada MOSI ini. Baik, MOSI yang akan kita perdebatkan pada kali ini, sebagai negara berkembang dengan potensi maritim, Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Di mana pada MOSI ini saya mengangkat 3 kata kunci. Kata kunci yang pertama yaitu negara berkembang. Negara berkembang merupakan suatu negara dengan tingkat kesejahteraan penduduknya yang masih dalam tahap perkembangan. Yaitu kata kunci yang kedua yaitu negara maritim. Negara maritim merupakan negara yang dekat dengan area laut yang lebih luas daripada area daratan. Kata kunci yang ketiga yaitu ekonomi biru, yaitu pemanfaatan sumber daya laut sebagai mata pencaharian untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Baiklah, dalam MOSI ini kita membahas bahwa sebagai negara berkembang dengan potensi maritim, Dewan tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Kenapa kita tidak memperbolehkan negara menggunakan strategi ekonomi biru? Karena itu akan membuat kerusakan pada laut. Kerusakan pada laut seperti apa? Ya, karena itu akan membuat seperti berkurangnya ikan, rusaknya terumbu karang, dan contoh yang lain-lain. Lalu bagaimana solusi yang akan kita terapkan pada MOSI kali ini? Dewan Juri yang terhormat, seperti apa yang kita ketahui bahwa sektor-sektor sekarang sudah mencukupi apa yang ada atau apa yang kita butuhkan, seperti pertambangan atau perkebunan, di mana contoh perkebunan pada kali ini yaitu kelapa sawit, di mana juga pada kebijakan pemerintah dalam pertumbuhan ekonomi, sektor pertambangan atau sektor perkebunan menyumbangkan sekian persen untuk pertumbuhan ekonomi dalam negara tersebut. Jadi saya rasa sudah tidak perlu mengeksploitasi dari laut lagi, karena itu akan membuat rusaknya potensi laut tersebut. Baiklah, saya sebagai tim afirmasi sangat setuju pada MOSI kali ini. Mengapa? Karena saya didasari atas argumen kerusakan alam pada laut. Kerusakan alam pada laut sudah sering banget kita jumpai pada saat sekarang ini. Seperti apa itu membuat laut atau alam tersebut memiliki potensi rendah, yang tadinya ikannya banyak, tuh alam yang bersih, terus laut yang jernih, terumbu karang yang bagus. Jika dieksploitasi atau dikuras, apa yang ada di dalam laut tersebut itu akan membuat air laut tersebut keruh, terus juga berkurangnya ikan, dan tidak teraturnya laut tersebut, sehingga menimbulkan tidak ada lagi atau berkurang lagi peminat untuk berwisata ke tempat tersebut atau ke laut tersebut. Karena kenapa? Karena biasanya di sini para pengunjung atau para wisata itu berkunjung ke laut tersebut untuk melihat keindahan alam sekitar dengan seperti alam yang bersih, alam yang bagus, ikan yang banyak, dan lain-lain. Lalu bagaimana jika ikan tersebut berkurang, terus terumbu karang rusak, banyak sampah berceceran, terus juga kondisi laut yang keruh, itu akan membuat para wisata tidak lagi mau berkunjung ke tempat tersebut, dan itu juga menyebabkan potensi laut tersebut berkurang. Jadi saya tekankan sekali lagi, saya sebagai tim afirmasi sangat setuju jikalau sebagai negara berkembang dengan potensi maritim tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru pada pertumbuhan, dengan kesimpulan itu akan membuat negara rusak atau hancur, apalagi itu kan identitas mereka. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.